Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dola Dwi Putri dengan NIM 21036019. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Insulin merupakan agen pelindung potensial untuk pengobatan ensefalopati diabetik akibat stres oksidatif. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas seminar literatur kimia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Riga SPD MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Ensefalopati diabetik itu suatu komplikasi diabetes serius yang bersifat mikrovaskuler, terutama disebabkan oleh penyakit sistem saraf pusat. Hal ini ditandai dengan penurunan kognitif ringan yang dapat berkembang menjadi demensia. Seperti yang dijelaskan dalam literatur bahwa penderita diabetes memiliki risiko 60% lebih tinggi terkena demensia. Selain itu, ensefalopati diabetik berhubungan erat dengan hiperglikemia. Hiperglikemia dan resistensi insulin merupakan pencetus utama DE. Insulin adalah satu-satunya hormon hipoglikemik hewan. Insulin juga dapat menembus sawar darah otak yang berperan dalam ensefalopati diabetik seperti perlindungan sel saraf. Jalur pensinyalan NRF2-ARE merupakan jalur antioksidan yang berperan penting dalam meningkatkan kemampuan antioksidan. Ekspresi NRF2 dianalisis dengan imunohistokimia dan Western blotting. Hasilnya menunjukkan bahwa insulin meningkatkan akumulasi NRF2 di nukleus otak, yang menandakan bahwa tikus dengan ensefalopati diabetik terbukti mengalami cedera stres oksidatif, sedangkan insulin yang diatur oleh jalur sinyal NRF2-ARE secara signifikan memperbaiki cedera stres oksidatif. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Yang pertama yaitu stres oksidatif mempengaruhi mekanisme patogenesis pada ensefalopati diabetik. Yang kedua, stres oksidatif mempengaruhi ketidakseimbangan antara produk ROS dengan keseimbangan biologis. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama yaitu bagaimana stres oksidatif mempengaruhi metabolisme patogenesis ensefalopati diabetik. Yang kedua, bagaimana hubungan stres oksidatif dengan ensefalopati diabetik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tinjauan pustaka. Diabetes mellitus merupakan suatu kelainan metabolik kronis berupa hiperglikemia yang mengakibatkan kelainan metabolisme karbohidrat, protein, dan lipid. Penyakit ini dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan kurangnya sekresi insulin atau tipe 1 atau peningkatan toleransi sel terhadap insulin atau tipe 2. Diabetes juga dikaitkan dengan komplikasi mikrovaskuler termasuk ensefalopati diabetik dengan kerusakan jaringan progresif pada sistem saraf pusat. Komplikasi ini ditandai dengan gangguan fungsi kognitif dan perubahan elektrofisiologi. Stres oksidatif dianggap sebagai strategi yang efektif untuk mencegah ensefalopati diabetik. Faktor nuklir yang berhubungan dengan eritroid 2, faktor-faktor NRF2, digambarkan sebagai faktor transkripsi utama yang berhubungan dengan redoks, mempertahankan homeostatis redoks intraseluler. Ketika stres oksidatif terjadi, pengikatan NRF2 menjadi tidak stabil, dan NRF2 dilepaskan berpindah dari sitoplasma ke nukleus. Hiperglikemia adalah terlibat dalam mekanisme inflamasi molekuler yang menginduksi pelepasan TNF
min alfa dan mendorong apoptosis neuron hipokampus. Sistem koagulasi diduga berperan dalam kemunduran kognitif melalui beberapa mekanisme, termasuk merusak sel mikrovaskular endotel. Ensefalopati diabetik juga mengacu pada kerusakan SSP sebagai komplikasi diabetes. Hal ini mungkin merupakan konsekuensi dari interaksi antara gangguan sinyal insulin dan gangguan metabolisme glukosa, atau dua ciri utama diabetes yang mendasari demensia. Dengan demikian, hubungan antara diabetes mellitus dan kejadian neurodegeneratif cukup jelas, pada akhirnya menyebabkan defisit kognitif. Adapun metodologi penelitian, yang pertama ada bahannya yaitu tikus Parkwedaule jantan dewasa yang sehat dengan berat 180-220 gram, dibeli dari Pusat Hewan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Medis Zhejiang. Semua hewan dipelihara selama minimal 1 minggu dengan pakan padat komersial dalam kondisi terkendali 25 2 derajat Celcius, siklus terang dan gelap 12 jam, kelembapan. Metodenya yaitu yang pertama imunohistokimia. Tikus pada masing-masing kelompok dibius, kemudian diwarnai dengan He dan imunohistokimia NRF2 1:1000. Untuk secara in vitro percobaan, sel-sel diunggulkan. Yang kedua yaitu Western blotting. Fraksi nuklir dan sitoplasma diisolasi menggunakan kit reagen ekstraksi nuklir dan sitoplasma. Secara singkat, sel PC12 atau jaringan otak dicuci dengan PBS dan disuspensi dalam buffer ekstraktif protein NP-40. Lisat disentrifugasi selama 5 menit pada suhu 4 derajat Celcius dan supernatannya adalah fraksi sitoplasma. Fraksi nuklir disuspensi diganggu dengan sonikasi pada buffer. Disentrifugasi selama 10 menit yang digunakan sebagai fraksi nuklir. Antibodi anti-NRF2 dan terkonjugasi HRP selama 1 jam. Protein imunoreaktif divisualisasikan menggunakan reagen pendeteksi blotting ECL plus Western. Yang selanjutnya hasil dan pembahasan. Gambar 1, efek insulin pada penurunan kognitif terkait diabetes. Yang A, berat badan tikus percobaan. B, glukosa darah tikus percobaan. C, latensi pelarian tikus percobaan. Yang D, orbit tikus percobaan dalam percobaan penyelidikan spasial. Yang E, waktu dalam 60 detik melintasi platform dalam percobaan penyelidikan spasial. Pada kelompok kontrol, berat badan meningkat seiring bertambahnya usia dan kadar glukosa darah berada dalam kisaran normal. Pada kelompok model, berat badan menurun seiring bertambahnya usia dan glukosa darah di atas 13,7 mmol per liter. Pada kelompok perlakuan, berat badan meningkat signifikan seiring bertambahnya usia. Kadar glukosa darah sekitar 6,68 mmol per liter dan mendekati kelompok kontrol. Untuk uji navigasi tempat, latensi lolos dari kelompok model diperpanjang, namun latensi lolos dari kelompok perlakuan dipersingkat setelah terapi insulin. Untuk uji eksplorasi ruang angkasa, waktu yang dibutuhkan tikus dalam kelompok model untuk melewati platform dalam waktu 60 detik dikurangi, namun waktu pada kelompok perlakuan meningkat setelah terapi insulin. Pada gambar 2, ekspresi NRF2 pada model dengan imunohistokimia dan Western blot. A, kontrol. B, model. C, pengobatan insulin. Pada kelompok kontrol, morfologi sel saraf lengkap, ruang di sekitar sel padat, nukleus jernih.
Pada kelompok model, sel-sel saraf tersusun tidak teratur dan jarang. Batas sel tidak jelas, badan sel menyusut, inti memadat. Pada kelompok perlakuan, meskipun susunan selnya relatif jarang, badan sel neuron juga menyusut. Namun kerusakannya jelas membaik dibandingkan dengan kelompok model. Dibandingkan dengan kelompok kontrol, ekspresi NRF2 pada kelompok model meningkat. Namun pada kelompok perlakuan meningkat lebih nyata dengan imunohistokimia. Pada gambar B, distribusi subselular protein NRF2 dalam sel PC12 dan otak tikus diabetes dengan Western blot. Ekspresi sitoplasma NRF2 pada A tikus diabetes dengan Western blot. Ekspresi inti NRF2 pada B tikus diabetes dengan Western blot. Hasil Western blot sama dan NRF2 dipindahkan dari sitoplasma ke nukleus. Hasil Western blot sama dengan hasil imunohistokimia. NRF2 ditransfer dari sitoplasma ke nukleus. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan bahwa terapi insulin dapat meringankan apoptosis sel saraf pada ensefalopati diabetik, dan terapi insulin mengurangi kerusakan sel saraf sampai batas tertentu. Perlindungan insulin terhadap stres oksidatif melalui jalur pensinyalan NRF2 yang memberikan pengobatan baru untuk ensefalopati diabetik. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.